Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah menakdirkan kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati karunia nikmat dari Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan dinilai ibadah oleh Allah dan menjadi bekal kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang baik, Allah Subhanahu wa taala menawarkan satu perniagaan yang keuntungannya itu tidak bisa diukur dengan ukuran dunia. Kalau kita bisnis, maka biasanya antara modal yang kita keluarkan dengan keuntungan yang kita dapatkan itu pasti lebih besar modal yang kita keluarkan. Kita bisnis modalnya 100 juta, kayaknya kecil kemungkinan kalau keuntungannya 150 juta. Kalau ada yang seperti itu, kayaknya kita akan rame-rame ikut bisnis itu. Kalaulah ada yang menyampaikan kelihatannya hoak kan gitu ya. Tidak mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa taala menawarkan satu perniagaan yang keuntungannya itu bukan hanya 100%, tetapi tidak pakai persentase, saking besarnya. Ini Allah sampaikan dalam Al-Quran di surat As-Saff ya, ayat 10 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perniagaan yang tunjikum min adzabin alim, yang keuntungannya kalian akan diselamatkan dari panasnya api neraka. Apa perniagaan yang Allah tawarkan kepada kita? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pertama adalah tu'minuna billah, beriman kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yakin bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan setiap diri kita, Allah yang mengurus total setiap diri kita, Allah yang mengkaruniakan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, yakin bahwa rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rasulihi, dan beriman kepada utusan Allah, baginda Rasulullah SAW. Poin yang ketiga adalah watujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kita berjuang di jalan Allah dengan harta-harta yang Allah amanahkan kepada kita, harta yang Allah titipkan kepada kita, wa anfusikum, dan dengan diri-diri kita, berjuang dengan harta, jihad harta dan jihad diri kita. Mungkin ketika berbicara tentang kalimat jihad, sebagian kita memahami jihad itu identik dengan al-qital, maju ke medan perang ya. Padahal kalau kita mengacu kepada firman-firman Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim, ternyata jihad itu tidak selamanya al-qital, maju ke medan perang, tetapi kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah itu bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, jihad dengan harta yang Allah titipkan kepada kita.
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu in kuntum ta'lamun, jika kamu sekalian mengetahuinya. Tidak semua orang tahu, tidak semua orang memahami, dan tidak semua orang mau memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sesuatu yang berharga biasanya kan berat, ya. Nah, beratnya ini kalau berbicara tentang jihad dengan diri dan juga dengan harta kita, beratnya kenapa? Karena bisikan-bisikan setan, susah-susah nyari uang, masa harus disedekahkan? Akan begitu. Setan membisikin jangan, 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 jangan. Padahal itu bagian daripada jihad di jalan Allah. Kemudian di ayat yang berikutnya, yang ke-12-nya, yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim. Ya. Selain diselamatkan dari panas api neraka, yaghfir lakum dunubakum, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, dan wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kamu sekalian, masukkan kita semuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang tajri min tahtihal anhar. Di dalamnya sungai yang mengalir dan tempat-tempat yang indah, yang baik, yang menyejukkan. Subhanallah. Jadi kalau ketika membaca Al-Quran ada kalimat jannatin tajri min tahtihal anhar, jangan dibayangkan sungai-sungai yang ada di sekitar kita yang airnya mungkin keruh, banyak sampah yang ada di situ. Ini menggambarkan bahasa kiasiah, begitu indahnya, keindahan-keindahan air yang mengalir, yang jernih, airnya siap diminum, itu pasti indah. Nah, ini digambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Bagian daripada jihad dengan harta yang Allah titipkan kepada kita adalah wakaf. Ya, bahkan kalau kita melihat di ayat yang lainnya, ya, apa sih harapan orang-orang yang sudah meninggal dunia, keinginan orang yang sudah meninggal dunia? Kalau kita mengacu kepada Al-Quran di surat Al-Munafikun ayat yang ke-10, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Allah berfirman, wa anfiku, dan infakkanlah, mimma razaqnakum, dari sebagian apa yang telah kami berikan kepada kamu, min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, duhai ya Allah, sekiranya engkau berkenan menunda, menangguhkan kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah, fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Kalau kita mengacu kepada ayat ini, surat Al-Munafikun ayat yang ke-10 ini menegaskan bahwa ternyata keinginan, harapan orang yang sudah meninggal dunia ketika diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa kembali ke dunia sebentar saja ataupun menunda kematiannya sebentar saja, apa yang ingin dilakukan? Fa'as-soddaqo, ingin bersedekah. Bukan, ya Allah, anak saya masih kecil-kecil, saya ingin melihat anak saya sampai menikah. Ya Allah, saya belum punya cucu. Ya Allah, saya belum menikah. Bukan, tapi fa'as-saddaqo wa akum minas sholihin. Minta kepada Allah agar kematiannya ditunda ataupun agar bisa kembali ke dunia lagi sedikit saja, sebentar saja. Untuk apa? Fa'as-saddaqo, untuk bersedekah, untuk berwakaf. Kalimat sedekah di sini para ulama cenderung ataupun sebagian besar mengatakan sedekah ini adalah wakaf, berwakaf. Kenapa? Karena wakaf ini pahalanya mengalir ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, idza mata ibnu adam in qata'anu amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'ulah. Ketika anak Adam, ketika manusia meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 perkara. 3 perkara ini, pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bi,
atau ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkan, ilmu yang disampaikan kepada orang lain. Kemudian awaladin sholihan yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Di sini kalimatnya walad bukan ibnun. Apa bedanya? Kalau walad ya bisa jadi tidak lahir dari dirinya, tapi mungkin anak orang lain yang dididik oleh dia, dia menyampaikan ilmu, mungkin anak angkat dan lain sebagainya, itu adalah walad. Tapi kalau ibnun itu adalah anak yang lahir, makanya binti. Nah, berarti kan anak biologis ya, ada hubungan nasab dengan orang tersebut. Nah, di sini menggunakan kalimat walad atau walad dan sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Jadi kalau seorang guru misalkan saja di sekolah itu adalah anak-anak yang di sekolah kemudian mendoakan kita sebagai gurunya, sampai karena bagian daripada awaladin sholihin yad'ulah. Poin yang pertama tadi adalah sodaqatin jariyatin, sodakoh jariyah. Para muhaddisin sepakat bahwa kalimat sodaqatin jariyatin, ya, sodaqatin jariyatin adalah wakaf. Kenapa? Nilai pahalanya mengalir ila yaumil qiyamah. Oleh karena itu, orang yang akyas, orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang kasratu dzikral maut, orang yang banyak mengingat kematian dan orang yang banyak mempersiapkan diri menghadapi kematian. Mudah-mudahan kesempatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya sebelum ajal menjemput kita, ya. Tadi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya, surat As-Saff, ya, tawaran berniaga dengan Allah yang keuntungannya tidak tanggung-tanggung, tunjikum min adabin alim, kita akan diselamatkan dari panasnya api neraka, ya. Perniagaan adalah jihad dengan harta yang Allah titipkan kepada kita dan juga dengan diri kita, ya. Poin yang mungkin hari ini kita akan diskusikan adalah jihad dengan harta yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Dengan cara apa? Dengan cara berwakaf. Sekarang dengan teknologi, dengan berbagai kemudahan, ya, teknologi juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan untuk bisa berwakaf, ya. Kalau berbicara tentang wakaf, sebagian masyarakat masih menganggap wakaf itu identik dengan 3M. Masjid, madrasah, makam. Masjid, madrasah, makam, 3M. Karena wakaf itu identik dengan 3M, sehingga masuk dalam memorinya, oh, saya baru berwakaf kalau punya tanah yang luas untuk bangun masjid. Saya baru berwakaf kalau punya tanah yang luas untuk membangun madrasah. Saya berwakaf kalau sudah punya tanah yang luas untuk bikin makam. Padahal tidak harus dengan jumlah yang besar. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Artinya tidak harus menunggu banyak, ya. Berapapun yang Allah titipkan kepada kita, kita bisa menjadi bagian berwakaf. Untuk pembangunan masjid misalkan saja, tidak harus satu masjid satu orang, bisa jadi satu masjid nanti 100 orang, 1000 orang, mungkin 1.000.000 orang yang ikut terlibat untuk terwujudnya rumah Allah tersebut. Alhamdulillah, Darut Tauhid kerjasama dengan mitra-mitra kita, salah satunya adalah Bank Danamon Syariah, yang memfasilitasi, yang memberikan kemudahan kepada kita semuanya, Bapak Ibu yang baik, untuk bisa berwakaf menjadi jalan terbangunnya rumah Allah, masjid. Karena fokus kita saat sekarang ini fokus untuk membangun rumah Allah di berbagai tempat, 7 masjid yang hari ini sedang on progress, sedang proses dibangun di seluruh Indonesia. Nanti ketika 7 masjid ini sudah selesai, kita beralih kepada masjid yang lainnya yang dari 32 tempat di seluruh Indonesia, ada yang memang sudah selesai, yang sudah digunakan, ya, misalkan di Darut Tauhid Bandung, di Eko Pesantren 1, kemudian di Serual, dan lain sebagainya sudah digunakan, sudah selesai, alhamdulillah. Tapi terus kita membangun rumah-rumah Allah di berbagai tempat, karena memang santri dan juga jamaah di sekitar sudah sangat membutuhkan keberadaan masjid tersebut. Alhamdulillah, kita kerjasama dengan Bank Danamon Syariah untuk menjadi jalan terwujudnya rumah Allah dan menjadi jalan para jamaah untuk mudah bisa menjadi bagian terwujudnya rumah Allah, bisa berwakaf syariatnya
adalah kita kerjasama dengan Bank Danamon Syariah. Kita akan coba pagi hari ini untuk bisa diskusi dengan teman-teman dari Bank Danamon Syariah, kemudian apa yang bisa kita dapatkan khususnya berkaitan dengan program Wakaf Plus ya. Wakaf Plus, jadi Wakaf Plus ini adalah wakaf untuk pembangunan fasilitas sarana ataupun khususnya pembangunan masjid Darut Tauhid di berbagai tempat. Mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita akan coba silaturahim dengan Ibu Mercy dan Pak Triadi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah sehat Assalamualaikum. Ibu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Triadi sehat Pak. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini terakhir ketemu di mana, di Batam ya waktu itu ya. Betul Alhamdulillah. Ustaz. Di Bandung rapatnya di Batam. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Mercy dan Pak Triadi sudah bersilaturahim dan juga teman-teman dari Bank Danamon Syariah yang lainnya yang alhamdulillah pagi hari ini bergabung. Jadi ini selain via Zoom dan juga tayangkan di MKTV, kemudian di YouTube dan lain sebagainya. Insya Allah walaupun di Zoom yang ikut bergabung tidak banyak karena terbatas ya sekitar 91 orang, tetapi insya Allah di media yang lain menyimak acara kita di pagi hari ini. Ibu Mercy, kita coba diskusi terkait dengan kerjasama kita Darut Tauhid dengan Bank Danamon, kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan oleh para nasabah ataupun jamaah untuk menjadi bagian terwujudnya, terbangunnya rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Bu, bisa disampaikan Bu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta dari acara ini. Gitu. Jadi di sini Danamon Syariah sangat istilahnya senang sekali bisa bekerja sama atau berpartner dengan Darut Tauhid karena kami melihat ada kesamaan visi nih Ustadz antara Danamon Syariah dengan Darut Tauhid gitu ya. Jadi kalau Danamon Syariah itu kami mempunyai visi, istilahnya bahasa kerennya itu adalah care enables people to prosper gitu ya. Jadi artinya kami sebagai unit perbankan syariah ingin melayani dan memajukan kesejahteraan dari umat gitu ya. Nah, selain dari memajukan kesejahteraan umat juga di sini kami juga ingin sama-sama untuk para nasabah kami ataupun juga siapapun bisa istilahnya mengikuti atau menjalani syariat Islam dengan baik gitu ya. Jadi kami juga melihat Darut Tauhid memiliki visi yang sama, di mana awalnya dimulai dengan lembaga dakwah ya, atau kajian atau pengajian ya, kelompok pengajian yang didirikan oleh AGIM gitu ya, yang dimana menjadi kelompok Islam wirausaha. Jadi ada unsur di sini kami melihat bahwa Darut Tauhid itu bisa istilahnya memiliki visi memperkuat atau membangun perekonomian dari umat juga gitu ya. Jadi di sini kami melihat bahwa Darut Tauhid bisa menjadi atau dapat menjadi partner yang baik, dan insya Allah kerjasama kita ini akan lebih berkembang lagi di masa depan untuk kemaslahatan umat. Demikian Pak Ustadz dari kami. Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih Ibu Mercy. Nah, secara teknis nih Pak Triadi ya, Pak Triadi, kita berbicara tentang teknis, kemudahan-kemudahan apa nih yang sudah disinergikan antara Darut Tauhid dengan Bank Danamon untuk menjadi bagian terwujudnya rumah Allah ya. Ada yang namanya Wakaf Plus kan itu ya Pak Triadi ya. Nah ini seperti apa nih konsep yang sudah direncanakan bersama antara Darut Tauhid dengan Bank Danamon nih Pak Triadi? Mangga silakan Pak. Baik, makasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, sesuai yang tadi disampaikan bahwa berbondong-bondong ingin bersedekah gitu ya Ustadz ya, dan dalam hal ini itu sudah tertuangkan sudah lama sekali, dan bagaimana kita menyikapinya ini dalam saat
sekarang, zaman now istilahnya Ustadz. Jadi Ya. untuk mempermudah dan juga mempercepat masyarakat untuk berdonasi, bersedekah, dan berwakaf tentunya, kami sudah menyiapkan aplikasi Wakaf Plus bekerja sama dengan DT Wakaf, yaitu untuk yang ingin bersedekah pagi hari, insya Allah, habis subuhan itu adalah tebakan pahala yang luar biasa besar. Itu hanya tinggal mendownload di aplikasi App Store dengan mengetik Wakaf Plus atau Wakaf Tambah. Dengan kemudahan yang hanya tinggal mendownload, insya Allah semua yang akan berdonasi itu bisa melakukannya. Dan satu hal yang tadi disampaikan sama Ustadz itu betul sekali bahwa wakaf itu tidak perlu menunggu kaya raya. Bagaimana ingin melakukan bersedekah wakaf jika masih memiliki keterbatasan? Insya Allah Ustadz, kami sudah menyiapkan dalam program Wakaf Plus ini, wakaf bisa dimulai dengan hanya Rp10.000 saja. Artinya Ustadz, semua yang akan berdonasi itu insya Allah dimampukan. Karena jika sudah dimampukan oleh Allah, itu tinggal niat kita untuk mengamininya. Jadi tinggal mendownload di App Store dengan, nah ini ada di layar, tinggal Wakaf Plus, Wakaf Tambah ini, maka sudah dapat melakukan donasi atau berwakaf. Apa ini objeknya? Kami beruntung sekali dengan memiliki Nazir Wakaf Plus ini, sehingga pilihan-pilihan objek untuk melakukan wakaf itu sangat-sangat terbuka, Ustadz. Jadi tadi yang disampaikan pembangunan rumah-rumah Allah, masjid-masjid itu kami sudah simpan, kami sudah mengupload di aplikasi Wakaf Plus ini, sehingga masyarakat tinggal memilih mana yang akan didahulukan. Tadi yang disampaikan ada juga yang di Serua, ada yang Eko Pesantren 1, Eko Pesantren 2, dan bahkan di tempat yang lainnya. Dan ini Ustadz, ini real time, artinya pada saat jemaah itu melakukan wakaf, pada saat yang bersamaan itu sudah langsung masuk ke tempatnya wakaf peduli. Maaf di DT wakaf, sehingga dapat terregister dan juga dapat terlihat. Apa manfaatnya lagi? Jika berwakaf di atas 1 juta, maka jemaah bisa langsung menerima sertifikatnya, sertifikat untuk penerimaan wakaf plus. Sehingga insya Allah dengan adanya hadirnya media ini, kolaborasi antara Danamon Syariah dengan Wakaf DT akan memberikan kemanfaatan yang luas dan dapat mensesegerakan, sehingga tidak perlu mencari tempat, saya mau berwakaf kemana ya, jadi pagi-pagi itu sudah bisa langsung melakukan amalan yang terbaiknya. Dan juga Ustaz, satu hal lagi, ini Wakaf Plus ini, aplikasi ini adalah media di mana kita bisa melakukan donasi secara rutin, cukup 1 kali didaftarkan, maka wakaf yang dipilihnya itu dan waktu yang dipilihnya itu bisa secara sistem melakukannya. Misal saya takut khawatir jika subuh berikutnya saya tidak bangun, nah ini bisa dilakukan secara scheduler dan bisa melakukan wakaf plus sesuai dengan pilihannya. Mungkin begitu Ustadz. Jadi Iya, kita sudah luar menyiapkan biasa dengan ya. aplikasi Ustadz. Betul, betul, subhanallah. Jadi yang poin yang terakhir tadi, Pak Irwan ya, jadi ternyata di sistem ini kita juga diberikan kemudahan untuk berwakaf sekali menulis, tapi bisa beberapa kali kita bisa berwakaf. Kan itu misalkan saya wakaf 1 pekan, saya 1 bulan dan lain sebagainya, bisa lupa kan kalau pagi sibuk ya, tidak sempat untuk pegang handphone untuk berwakaf, ya bisa dibuat dalam sistem ya. Ini subhanallah. Jadi teknologi ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung mau kita pergunakan untuk apa. Mau dipakai untuk taat atau mau dipakai untuk maksiat, kan begitu. Kalau handphone ini dipakai untuk taat, maka nanti meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau handphone itu dipakai maksiat, maka memberatkan timbangan keburukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya program
Wakaf Plus ini saya kira mudah-mudahan menjadi wasilah hisab handphone kita di hadapan Allah ini semakin ringan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berwakaf setiap saat dimanapun kita berada saat itu. Tidak harus datang ke Darut Tauhid ya. Kalau harus datang ke Darut Tauhid mau wakaf misalkan mohon maaf 10.000, kemudian naik gokar itu 50.000, lebih besar naik gokarnya daripada wakafnya kan begitu. Tapi dengan sistem teknologi yang karunia dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak harus datang ke Darut Tauhid ya. Muncul pertanyaan, memang beberapa pertanyaan, bagaimana dengan akadnya. Ini sedikit saya singgung tentang syariahnya Pak Triadi ya, Pak Iwan dan Bu Mercy. Jadi supaya jamaah itu yakin bahwa dengan teknologi ini apakah akad seseorang yang berwakaf itu sudah sah akadnya ataupun tidak, insya Allah sah. Ya, jadi ketika Bapak Ibu yang baik nulis langsung send, kirim, ya, maka itu secara tidak langsung saat itu sedang berakad bahwa saya berwakaf senilai misalkan 100.000 kepada Nadir Darut Tauhid. Ya, itu secara otomatis seperti itu akad ya sudah berlaku, dan ini termasuk bukan hanya wakaf saja tapi zakat pun demikian kan. Pertanyaan itu ternyata bukan di wakaf saja tapi juga di zakat. Saya mau bayar zakat tidak langsung datang ke Darut Tauhid ya. Kalau saya menggunakan teknologi pakai transfer dari rumah seperti ini, apakah akadnya sudah sah? Sah. Sama wakaf pun demikian, tidak harus datang ke Darut Tauhid. Ya kalau mau datang alhamdulillah sambil silaturahim kan begitu ya. Kami senang sekali ketika Bapak Ibu silaturahim datang ke Darut Tauhid untuk berwakaf, ketemu dengan kami di Darut Tauhid, alhamdulillah. Tapi kalaulah tidak karena tempatnya jauh, mungkin di Jakarta, mungkin di luar Jawa, tidak harus datang. Dengan teknologi ini Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa berwakaf. Nah, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Silakan Bapak Ibu yang baik, bagi yang sekarang pegang handphone yang di aplikasinya belum di-download, ya silakan buka handphonenya, di-download. Mudah-mudahan selepas ini semuanya berwakaf. Berapapun nilainya silakan ya, kami hanya mengajak ya, jangan sampai nanti di akhirat Bapak Ibu ketemu dengan saya, tuh dulu Ustaz nggak ngajak saya sih, makanya sekarang saya ajak kan gitu. Jadi tugas kami ya hanya mengajak dan mengajak, bukan memaksa, mengajak. Kenapa? Ini kebaikan ya, mengajak untuk beramal soleh, mengajak untuk melakukan kebaikan ya. Kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ini memudahkan kepada kita untuk bisa berwakaf insya Allah. Ada yang disampaikan lagi? Silakan Bu Mercy, Pak Triadi, mangga. Izin Ustaz. Oh iya. Ini ada video yang akan ditayangkan. Oh iya, silakan Kang Hafiz, silakan. Ya. Mohon izin Bapak Ibu, kita coba tayangkan video terkait dengan wakaf ini. Zakat, infak dan wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai bentuk kewajiban berbagi kebaikan dengan sesama. Seiring dengan perkembangan zaman, kini berdonasi zakat, infak dan wakaf dapat dilakukan secara digital. Mendukung hal tersebut, Danamon Syariah bersama Yayasan Darut Tauhid bekerjasama dengan Minasa menghadirkan aplikasi Wakaf Plus. Sebuah aplikasi untuk mempermudah umat muslim berwakaf dimanapun dan kapanpun di waktu terbaik. Dan bukan hanya wakaf, Anda juga dapat menyalurkan zakat dan infak cukup dengan genggaman. Untuk mengakses Wakaf Plus, Anda dapat mendownload aplikasi pada App Store atau Play Store. Berdonasi dengan Wakaf Plus dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja mulai dari Rp10.000, sehingga siapa saja bisa berdonasi, termasuk generasi muda. Wakaf Plus dilengkapi dengan fitur halal lifestyle seperti wakaf yang terdiri dari wakaf uang dan wakaf melalui uang, donasi yang terdiri dari infak dan sedekah, zakat yang terdiri dari zakat fitrah dan zakat profesi. Wujudkan mimpimu, membantu Anda membuat tabungan perencanaan syariah untuk berbagai kebutuhan seperti haji, umroh, kurban, pendidikan anak atau perencanaan lainnya. Amalan rutin,
Anda dapat melakukan donasi rutin secara otomatis di waktu terbaik dengan 1 kali pengaturan. Wakaf Plus juga dilengkapi dengan jadwal sholat dan arah kiblat untuk melengkapi halal lifestyle Anda. Investasi jangan cuma saham, investasi untuk bekal akhirat jangan dilupakan ya. Yuk, mulai kisah amalmu dengan download Wakaf Plus sekarang. Biasa. Ini karunia dari Allah, ya. Karunia dari Allah. Allah syariatnya menitipkan ilmu kepada hamba-hambanya, sehingga dengan ilmu tersebut diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi kalau kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Silakan download, ya. Kalau tidak hari ini berwakaf, mungkin hari esok ataupun hari berikutnya, lusa dan seterusnya. Paling tidak kalau kita punya fasilitas aplikasi ini, memudahkan kita kapan saja dan di mana saja kita bisa bersedekah, kita bisa menjadi jalan terbangunnya rumah Allah, kita menjadi jalan kebaikan amal soleh insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Kang Hafid ya sudah menayangkan video tadi ya. Ada yang disampaikan lagi Ibu dan Pak Triadi, mangga silakan kaitan dengan program-program kita ini. Iya, baik. Makasih Ustadz. Ya, dengan adanya alat ini ya, jadi kita sebut alat nih untuk supaya kita bisa lebih lancar berwakafnya gitu ya. Dan di aplikasi ini juga mangga silakan yang belum download bisa download. Dan juga selain membantu kita untuk berwakaf, aplikasi ini juga banyak sekali ya hal-hal yang bisa dilakukan untuk kita semua menjalankan syariat agama. Jadi ada macam-macam tadi, bisa nanti dicoba. Dan dari kami juga dari Danamon Syariah juga berharap nanti ke depan kita bisa lebih kerjasamanya bisa lebih erat lagi ya Ustadz ya. Bisa lebih berkembang, kita bisa melakukan berbagai program-program untuk pihak Darut Tauhid, untuk kemajuan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan juga yang pasti adalah juga meningkatkan kualitas sumber daya. Jadi kita kemarin juga habis ada acara training gitu di Darut Tauhid gitu ya. Jadi itu dari harapan kami Ustadz, ya, atas kerjasama ini semoga kita bisa selalu bisa bersama. Baik, ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Subhanallah ya. Jadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi Al-Qur'an Allah memberitakan kepada kita untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong, kerjasama dalam ketakwaan ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan sinergi antara Darut Tauhid dengan Bang Danamon dan juga dengan yang lainnya ya, mitra-mitra kita semuanya, mudah-mudahan kita menjadi bagian dakwah ya, menjadi jalan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih. Izin ada pertanyaan Ustadz, bolehkah saya berwakaf atas nama orang tua saya yang sudah meninggal dunia ya. Jadi suatu saat ada seorang sahabat menghadap Rasulullah SAW. Dia menyampaikan, ya Rasul, orang tua saya sudah meninggal dunia dan orang tua saya juga meninggalkan harta yang diwariskan kepada ahli warisnya termasuk saya. Apa yang harus saya lakukan dengan harta tersebut? Ya, beliau menjawab, berwakaflah, bersedekahlah atas nama orang tuamu. Jadi berdasarkan landasan hadis ini, kita boleh ya berwakaf atas nama orang tua kita. Kalau orang tua kita berwasiat, maka itu menjadi wajib ya, karena salah satu yang harus dilakukan adalah ketika orang tua kita berwasiat kepada kita,
itu termasuk hak almarhum untuk dilaksanakan wasiatnya sepanjang wasiatnya itu tidak bertentangan dengan hukum, ya, dan jumlahnya pun tidak melampaui batas yang ditetapkan dalam hukum, tidak lebih dari sepertiga, ya. Kalau tidak berwasiat maka ini bagian kesolehan anak, berbaktinya anak kepada orang tua, ingin, ya. Jadi kalau kita bersedekah, berwakaf kemudian atas nama orang tua kita, maka orang tua kita dapat pahalanya, kita pun dapat pahalanya. Tapi kalau kita berwakaf dengan harta kita sendiri, bukan harta orang tua, ya. Kalau harta orang tua jelas orang tua dapat, ya. Kita berwakaf dengan harta kita sendiri, kemudian tidak diniatkan juga untuk orang tua kita, yang dapat kita sendiri. Tapi kalau kita berwakaf dengan harta kita sendiri, niatnya atas nama orang tua kita, maka orang tua kita dapat pahalanya, kita pun juga dapat pahalanya. Maka setiap kali kita beramal soleh, lakukan, niatkan orang tua kita juga, harapannya bisa mendapatkan pahala dari amal soleh yang kita lakukan tersebut dengan diniatkan orang tua kita. Nah, ini menjadi landasan. Silakan, bisa nggak setiap pagi saya berwakaf misalkan saja atas nama orang tua saya? Boleh, ya. Kalau kita mengacu dalam konteks hadis yang tadi, diperbolehkan kita berwakaf kapan dan di mana saja kita berada, kita niatkan atas nama orang tua kita. Insya Allah itu menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Baik, kita coba buka juga di chat yang sudah ada. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian, nah, Assalamualaikum Ustaz, untuk mengenai wakaf, sah dan tidak wakafnya bila masih punya hutang. Apakah orang yang punya hutang boleh berwakaf? Boleh, ya. Kan sekarang kelihatannya sedikit orang yang tidak punya hutang. Beli motor, hutang. Beli mobil, hutang. Apalagi cicilan rumah, hutang. Di kantor, hutang. Karena katanya itu untuk memotivasi kerja keras, punya hutang, kan begitu. Karena kalau punya hutang, punya targetan bayar hutang, ini akan kerja keras, kan gitu. Walaupun tidak harus begitu sih, kan gitu. Tapi tidak kemudian karena kita masih punya cicilan motor, cicilan rumah, sehingga kemudian beralasan saya tidak akan wakaf karena masih punya hutang. Tidak, wakaf hutang dibayarkan kecuali, nah, bagi orang-orang yang muflis. Ini fikihnya. Kecuali bagi orang yang muflis, orang yang pailit, orang yang bangkrut, orang yang hutangnya lebih besar daripada aset yang dimilikinya. Jadi asetnya kalau dijual itu tidak cukup untuk membayar hutang-hutangnya, maka skala prioritasnya adalah menyelesaikan hutang-hutangnya terlebih dahulu. Tapi kalau hutang yang kebanyakan masyarakat, hutang untuk beli handphone, beli motor, beli mobil, cicilan rumah, dan lain sebagainya, pasti itu sudah diukur. Apalagi kalau hubungan dengan perbankan, itu kan sudah ada aturannya. Orang itu baru boleh pinjam sekian, kalau gajinya sekian persen dari gajinya itu cukup untuk cicilan. Itu ada aturannya, kan gitu. Udah ada aturan seperti itu. Artinya apa? Jangan sampai karena tadi punya hutang sehingga tidak berwakaf, padahal hutangnya nilainya kecil dibandingkan dengan pendapatan pendapatan yang bersangkutan. Jadi boleh walaupun masih punya hutang untuk berwakaf, tentu saja akan disesuaikan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata melihat jumlahnya saja. Kan tadi disebutkan alladzina yunfikuna fi sarra'i wad-dharra'i. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, kalimat dalam keadaan sempit tersebut itu satu berkaitan dengan nominalnya. Kalau uangnya banyak, mungkin berwakafnya banyak. Tapi qadarullah, uangnya sedang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, wakafnya pun disesuaikan. Yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i. Yang menjadi catatan besarnya tadi, kalau
kondisinya pilot, kondisinya muflis, ya, maka kalau kondisi pilot muflis tadi, ya, itu sebaiknya prioritasnya adalah untuk menyelesaikan hutang-hutang terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah apa bedanya wakaf dengan sedekah? Ya, sedekah kalau dilihat dari sisi bahasa kan kalimat sodaqah itu artinya membenarkan. Ya, kita sering membaca kalimat Shadaqallahul Adzim, kan begitu ketika habis membaca Al-Quran, berarti kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Kalau Allah tersebut membenarkan Shadaqallahul Adzim, sodak tak benar kamu, kan begitu. Sodakoh, sehingga sodakoh itu memiliki arti yang sangat luas. Ada sodakoh bil hal, ada sodakoh bil mal. Sodakoh bil hal itu sodakoh dengan perbuatan. Tabassumu li wajhi akhika sodakotun, senyummu terhadap saudaramu adalah sodakoh. Jadi kalau kita terjumpa, saya ketemu dengan Pak Triadi senyum, itu sodakoh, kan begitu. Tapi syaratnya harus ada lawannya. Tidak mungkin jalan sendirian senyum-senyum, wah itu masalah, kan gitu. Ibu Mercy jalan sendirian senyum-senyum, ibu kenapa senyum? Saya lagi sedekah, kan gitu. Kata Ustadz Farudin, sedekah, senyum adalah sedekah, harus ada lawannya. Kalau tidak ada lawannya, senyum-senyum nanti dibawa ke Tisarua, ya, rumah sakit jiwa gitu. Jadi tabassumu li wajhi akhika shadaqatun, senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Kemudian menyingkirkan duri di jalanan sedekah, membantu meringankan beban orang lain itu adalah bagian daripada sedekah. Itu sedekah bil hal. Ada sedekah bil mal, sedekah dengan harta. Sedekah dengan harta ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib apa? Nafaqatu zauj li zaujiha, pemberian nafkah seorang suami kepada istri, itu sedekah wajib. Apalagi nadar. Nadar itu juga sedekah wajib. Yang ketiga Pak, zakat. Zakat itu adalah sedekah, tapi sedekah yang wajib. Ada sedekah yang sunnah. Nah, sedekah yang sunnah itu infak, anfaqo yunfiku infakon. Jadi kalau di masjid kotaknya itu jangan ditulis kotak sedekah. Kalau ditulis kotak sedekah, MC baru menyampaikan silakan Bapak Ibu yang duduknya berdekatan dengan kotak sedekah untuk diedarkan. Beng, langsung sampai ujung. Kenapa? Ternyata sedekahnya pakai senyum, kan gitu ya. Jadi kotak infak, anfaqo yunfiku infakon, ya. Jadi kotak infak itu sudah familiar kita, insya Allah. Kemudian apalagi hibah, yaitu bagian daripada sedekah sunnah. Dan yang utama adalah namanya wakaf. Jadi wakaf itu adalah bagian daripada sedekah yang sunnah, kan begitu. Secara besarannya seperti itu, ya. Hanya penggunaannya nanti kita misalkan berbicara tentang infak. Ya, yang dimaksud pertanyaan tadi adalah mungkin infak, ya. Jadi kalau wakaf itu tidak boleh berkurang. Jadi kalau misalkan saya wakaf, misalkan wakaf uang 1 juta, uang 1 juta itu tidak boleh berkurang. Ya, jadi harus tetap dijaga oleh nadir. Kewajiban nadir salah satunya adalah mempertahankan harta benda wakaf. Ketika berbicara wakafnya, akadnya wakaf uang, berarti uang tersebut harus selalu ada senilai tersebut. Nanti ya diproduktifkan, ada ilmunya, ada aturannya dan lain sebagainya, kerjasama dengan siapa, aturan mainnya seperti apa, itu ada aturannya, ya. Mengikat itu, kenapa? Karena tidak boleh berkurang. Kewajiban nadir adalah menjaga harta benda wakaf supaya tidak hilang. Kalau berupa misalkan wakafnya melalui uang untuk pembangunan masjid, maka tidak boleh dipakai untuk yang lainnya. Kalau akadnya, misalkan di awal saya sampaikan, untuk saat sekarang ini wakaf yang dihimpun kerjasama dengan Bank Danamon untuk membangun 7 masjid, maka akan dipakai untuk membangun 7 masjid, tidak dipakai untuk membangun yang lainnya, tidak dipakai untuk membangun kelas, dipakai untuk membangun asrama, tidak, semuanya dipakai untuk membangun masjid. Kenapa? Akadnya untuk pembangunan masjid dan harus dijaga sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat tidak boleh hilang harta benda wakaf tersebut. Itulah wakaf. Jadi kalau kita mohon maaf bayar zakat ya oleh amil, kemudian didistribusikan kepada mustahiknya, tugasnya sudah selesai karena sudah didistribusikan. Tapi kalau kita menerima aset wakaf, kewajiban nadir mempertahankan harta benda wakaf sampai hari kiamat. Jadi orang yang berwakaf itu pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Sepanjang aset wakaf tersebut digunakan, pahalanya dapat 2. Kan orang yang berwakaf dapat pahala 2. 1, pahala berwakaf, aset wakaf itu digunakan ataupun belum, orang yang berwakaf dapat pahalanya.
Yang kedua adalah ketika aset wakaf digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berwakaf dapat pahala lagi. Semakin aset wakaf itu produktif, produktifnya aset wakaf itu tidak dihitung selamanya dengan finansial. Kan produktifnya masjid itu bukan masjid itu kencelengnya gede banget, banyak banget, bukan. Tapi masjid itu makmur. Banyak orang yang memakmurkan masjid tersebut, itu berarti produktif. Kemudian ada wakaf produktif yang digunakan, ya wakaf dikelola dengan baik dan hasilnya nanti kemudian digunakan untuk mauquf alaih. Semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari aset wakaf tersebut. Jadi dijaga sampai kapan? Sampai hari kiamat. Jadi boleh Bapak Ibu memilih nadir yang memang mengelola aset wakaf dengan profesional, dengan baik, dan banyak orang yang mendapatkan manfaat dari aset wakaf tersebut. Karena semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari aset wakaf tersebut, semakin besar pula pahala yang Allah berikan kepada orang yang berwakaf ataupun wakaf itu sendiri. Kalau aset wakaf tersebut tidak bermanfaat, artinya tidak produktif, maka orang yang berwakaf hanya dapat pahala satu, yaitu pahala berwakaf saja. Maka boleh ya sebagai wakif, orang yang berwakaf memilih nadir yang bisa mengelola aset wakaf dengan sebaik-baiknya. Nah, begitu Bapak Ibu yang baik, mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan Allah menolong kita, kerjasama kita dengan Bank Danamon ini menjadi bagian karunia dari Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang mudah-mudahan menjadi jalan kita semuanya bisa beribadah, berwakaf dengan mudah, kapan saja dan di mana saja, termasuk nilainya pun ternyata kalau berbicara tentang 10.000 itu angka yang sudah sangat minimnya. Sekarang beli bakso saja kalau 10.000 itu tidak dikasih mangkok, hanya pakai kantong kresek kan gitu. Sekarang di tempat-tempat tertentu untuk beli makanan 10.000 itu kelihatannya hanya mendapatkan sedikit, artinya nilai 10.000 sangat kecil, tapi kecil menurut kita akan besar menurut Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Akan dilipat gandakan oleh Allah. Kalau kita mengacu terakhir surat Al-Baqarah ya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yud'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu benih. Ya, dari satu benih menumbuhkan 7 tangkai. Dari masing-masing tangkai menghasilkan 100 buah. Berarti satu menjadi 700. Kalau misalkan wakafnya 1.000, jangan benar 1.000 ya, kan supaya gampang mengalihkan saja saya kan itu. Kalau wakafnya 1.000 maka menjadi 700.000. Bayangkan kalau tadi wakafnya 10.000, udah dikalikan sendiri. Kalau wakafnya 1 juta, kalikan sendiri saja. Berapa yang akan kita dapatkan? Artinya apa? Begitu rahman rahimnya Allah, Allah memberikan karunia kepada kita semuanya. Kita beribadah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, ya uangnya dari Allah, ya itu titipan dari Allah, kemudian ketika diwakafkan kita yang dapat pahalanya, itu sungguh sangat luar biasa. Maka mudah-mudahan ini menjadi bagian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ibu Mercy, Pak Triadi, dan juga teman-teman di Bank Danamon yang sudah bekerja sama dengan kami di Darut Tauhid. Mudah-mudahan kita semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Beradaan kita menebarkan manfaat untuk sebanyak-banyaknya hamba Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat untuk manusia yang lainnya. Terima kasih sekali lagi Bu Mercy dan Pak Triadi dan teman-teman semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, pagi hari ini sudah bergabung bersama kami di Direktorat Wakaf, Nadir Yayasan Darut Tauhid dan juga Mbak Danamon. Mudah-mudahan selepas ini bagi yang tadi belum download aplikasi di Play Store untuk Wakaf Plus, selepas ini bisa mendownloadnya dan bisa diberikan kemudahan untuk bisa berwakaf kapan saja dan di mana saja. Sekali terima kasih, mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Salam. Pak Koswara, terima kasih Pak, sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Koswara. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.